Terjun bebas, bukan ke jurang, tapi dalam pertarungan hidup. Pertarungan yang absurd. Kita tidak tahu pasti siapa yang di sisi kita dan siapa yang diam-diam menarik pelatuk. Dalam hidup ini, seringkali kita tidak sedang bertarung melawan musuh, tapi bertarung dalam kebingungan. Identitas kawan dan lawan begitu kabur, begitu cair, begitu manipulatif. Dan yang paling menyakitkan, kadang kawan adalah orang yang pertama kali menyiapkan pisau, menunggu kita lengah, lalu menyerang. Semua ini karena satu hal, kepentingan sesaat. Coba kita ingat, kapan terakhir kali kita ditinggalkan oleh seseorang hanya karena kita tidak lagi menguntungkan baginya. Manusia terlalu sering lupa jasa, lupa perjuangan, lupa siapa yang dulu membantunya bangkit. Mereka hanya mengenal kita ketika kita bersinar, dan ketika sinar itu redup, mereka pergi pelan-pelan, kadang tanpa pamit. Kita sedang menyusun batu bata masa depan, tapi tangan lain memaksa ikut, seolah ingin punya andil dari apa yang akan kita capai. Dan ketika pencapaian itu terwujud, mereka memposisikan diri mereka lebih tinggi dari kita. Dan lucunya, kita tetap tersenyum. Kita tetap menyapa mereka yang menyingkirkan kita, karena kita pikir, dan mungkin kita berharap, mungkin besok mereka akan kembali menjadi kawan. Ini bukan naif, tapi ini kebutuhan. Karena dalam hidup, terkadang lebih aman berpura-pura berteman daripada terang-terangan bermusuhan. Kita semua tahu itu benar. Lingkungan bisa mengubah kemampuan kita mengenali sekeliling. Bisa membuat kita ragu-ragu. Bisa membuat kita bertanya-tanya. Siapa yang benar-benar mendukung kita dan siapa yang hanya menunggu kita gagal. Siapa kawan dan siapa lawan. Orang-orang seperti bunglon berganti warna menyesuaikan dengan kondisi, dengan pergantian kekuatan. Mereka datang ketika kita dibutuhkan dan menghilang ketika kita menjadi beban. Saya pernah berpikir dunia ini akan takluk oleh ketulusan. Tapi akhirnya saya sadar saya salah. Dunia ini tidak menghargai ketulusan. Dunia ini hanya melihat keuntungan. Mereka tidak peduli berapa kali kita membantu mereka. Mereka tidak peduli kita dulu berdiri di sisi mereka saat mereka terpuruk. Yang mereka lihat hanya siapa yang paling menguntungkan hari ini. Besok itu urusan nanti. Loyalitas saat ini adalah barang yang sangat mahal, sangat mewah. Dan kalau kita masih mengharapkan balasan dari kebaikan kita, bersiaplah untuk kecewa. Karena kebaikan tidak dijadikan nilai saat ini. Ia cuma dipakai, dikuras sampai habis, lalu dibuang. Tapi apakah dari semua itu kita harus menyerah? Tidak. Karena kita harus tetap bertarung. Kita tetap melangkah meski sendirian. Karena pertarungan hidup ini bukan tentang siapa yang bersama kita, tapi tentang apakah kita cukup kuat berdiri meski tidak ada siapa-siapa di sisi kita. Hidup tidak menjanjikan keadilan, tapi hidup memberikan pilihan, terus bergerak atau tenggelam. Dan jangan salah, kadang lawan justru membuat kita lebih baik, membuat kita lebih kuat. Karena kawan seringkali memanjakan kita, memuja dan melenakan. Tapi musuh memaksa kita bertumbuh, terus bergerak dan melawan. Saya tahu Anda lelah. Saya tahu Anda kecewa. Anda merasa semua usaha Anda selama ini sia-sia. Tapi percayalah, luka yang kita dapatkan hari ini adalah baju zirah yang akan menjadi tameng pelindung kita esok hari. Jangan takut dikhianati. Takutlah kalau kita tidak layak untuk dipercaya.
meski kepercayaan itu berakhir dengan pengkhianatan. Kita hidup dalam dunia yang transaksional, tapi jangan sampai kita kehilangan kemanusiaan. Berbuat baik bukan soal imbalan. Berbuat baik adalah bukti bahwa dunia belum sepenuhnya runtuh. Ingat, bahkan ketika semua orang meninggalkan kita masih punya satu sosok yang setia membersamai diri kita sendiri. Dan kalau kita masih punya nurani, masih bisa tersenyum di tengah semua kepahitan yang kita rasakan, maka kita adalah pemenang. Kita tidak perlu panggung. Kita tidak perlu pengakuan. Kita hanya perlu satu hal, keberanian untuk terus menjadi diri sendiri. Kawan dan lawan mungkin berganti-ganti, tapi prinsip tidak boleh tergadai. Dan pada akhirnya, hidup bukan tentang siapa yang paling cepat mencapai puncak, tapi tentang siapa yang tidak tersesat dan kehilangan arah, hingga mampu menggapai tujuan dalam pendakian. Terjun bebas ke dalam pertarungan yang tidak jelas ini memang berat, tapi jangan takut. Justru di dalam gelap itulah cahaya sekecil apapun jadi sangat berarti. Jadilah cahaya kecil itu, dan teruslah berjalan. Terus hidup meski dunia tak membersamaimu. Terima kasih.